Shalom, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan saya pribadi juga bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani. Pada hari ini kita ada pada pelajaran yang kelima. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kebutuhan kami terbesar saat ini adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk membacakan firman Tuhan, memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus sebagai Guru Agung. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, pernyataan rohani dari firman yang kita bacakan pada hari ini adalah, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini merupakan singgungan terhadap Kejadian 1 ayat 3 dan sebuah singgungan pribadi terhadap pengalaman Paulus di jalan Damaskus di dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 22, pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-16, dan pasal 26 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Kemuliaan Allah ini sepertinya berhubungan dengan awan kemuliaan Sekinah yang melambangkan kehadiran Allah dalam kitab Keluaran. Dan simbol kehadiran Allah, sahabat diberkati, dipindahkan ke tabut perjanjian setelah menyeberangi sungai Yordan. Allah sepenuhnya dikenal bukan sebagai objek yang terlihat secara fisik, tetapi di dalam Yesus, inkarnasi dari Tuhan, pada wajah Kristus ada refleksi kesempurnaan dari Allah Bapanya. Dengan mengirimkan Yesus ke dunia ini, ke planet ini, Bapa mengutus Guru Agung pada sebuah misi untuk menunjukkan kepada manusia wajahnya. Sejak saat itu, sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita memiliki hak istimewa yang menakjubkan untuk melihat pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Poin paling penting yang Rasul Paulus buat mengenai Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 adalah, Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada umat manusia siapa sesungguhnya Allah Bapanya. Dan di masa yang lampau, pernyataan Allah datang secara terbagi-bagi melalui para nabi. Namun dalam Yesus, pernyataan Allah yang tak terkira, yang lengkap telah datang. Jadi di dalam Ibrani 1 ayat 3 menyatakan, dalam pribadinya, dalam pribadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18, Yohanes membahas Yesus sebagai firman yang kekal, dan ia menegaskan bahwa Yesus bukanlah sosok yang takut atau malu atau terbatas. Dia adalah sosok yang berani melampaui jagat raya. Dan keberadaan Yesus, yaitu sebelum dunia ada, dari kekekalan. Faktanya, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi,
bahwa Yesus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Yohanes 1 ayat 2 dan ayat 3. Dia adalah terang untuk semua orang. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dia adalah firman yang datang ke dunia ini dan dia menerangi setiap orang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 adalah salah satu pasal yang paling dalam dari seluruh Alkitab. Karena membahas mengenai keberadaan Kristus yang ada sebelum semuanya ada. Dan keilahiannya, inkarnasinya, kemanusiaannya, penerimaannya, akan kematiannya di kayu salib. Itu dijelaskan panjang rumit, saudara-saudara, sahabat firman. Dan jalan yang menurun yang Yesus ambil dari sorga menuju ke bumi dan menuju ke Kalvari demi menyelamatkan umat manusia, termasuk saudara dan saya. Apa yang harus kita pelajari dari guru agung ini, sahabat firman, bahwa kita harus belajar dari pekabaran yang dia bagikan selama pelayanannya di bumi. Kita belajar dari berbagai mujizat yang dia nyatakan dan cara dia bertindak terhadap orang lain. Kita bisa belajar mengupayakan mengambil diri kita sebagai contoh hubungan dengan orang lain dengan sikap kerendahan hatinya yang besar dan berpikir sebagai keinginannya untuk bersedia menukarkan kemuliaan surgawi dengan palungan. Pekerjaan Allah, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih yang terbesar dari pendidikan dan keselamatan bukanlah dicapai dengan cara meninggikan diri, tetapi dengan rendah hati, dengan kerendahan diri di hadapan Tuhan dan menjadi pelayan dari orang lain. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam pelayanan rekonsiliasi dalam lingkup kita sendiri. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 18 memungkinkan hal ini ada di pikiran Yesus ketika dia berdoa. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di dalam Yohanes 17 ayat 18. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Pendidikan Kristen berakar dalam penyembahan terhadap Kristus pada guru yang dikirim dari Allah. Dan bertumpulah segenap usaha pendidikan yang benar yang ada di bumi ini. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, misi Kristus di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini menyatakan bahwa Yesus datang untuk memulihkan apa yang hilang oleh manusia di Taman Eden. Apa yang hilang, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi? Manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia kehilangan kekudusan. Manusia kehilangan rumahnya. Manusia kehilangan hidup kekal. Oleh sebab itu, apa yang Yesus buat? Dia memulihkan hubungan kita dengan Bapanya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-51. Dia mengampuni dosa kita dan mengajar kita bagaimana menjalani hidup kita. Dalam Matius pasal 26 ayat 28 dan buku 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sedang menyediakan sebuah tempat bagi kita. Yesus sedang memberi kita hidup yang kekal. Dan sampai saat ini Yesus masih mengundang kita. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Di dalam Yohanes 7 ayat 37, 38, dan pasal 4 ayat 14. Dan di dalam buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 74. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah rahasia terbesar atas seluruh umat manusia. Dan ini harus kita pantulkan, kita hidupkan firman di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sementara berada di dunia ini, dan kita bergumul untuk menang. Menang bersama dengan Yesus ketika dia datang pada kali yang kedua dan dia menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur memuji nama-Mu. Oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus mengendalikan kehidupan kami di dalam mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak sanggup untuk mengartikan firman ini dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan memotivasi hidup kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Makin jauh dari dunia akan binasa ini dan mempersiapkan diri kami, diri orang lain untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berharap bahwa ketika Engkau datang, Engkau akan selamatkan kami masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk sahabat firman di mana saja yang akan belajar bersama-sama dari firman ini. Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan dengar jawab doa kami. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.